Tuhan akan ditambah-tambahkan itu Pak. Itu dari saya sehingga Bapak akan terus merebut jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Baik Pak Cornelius, dengan segala hormat karena banyak terima kasih Pak, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mempersilakan kemudian ini ada Mazmur 23 channel ya, silakan. Shalom. Ya, salam Pak Pendeta Rusli. Ketemu lagi di channelnya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam Bu Ida. Jadi menanggapi sedikit yang tadi Pak, memang benar yang Pak Pendeta bilang. Jadi ya saya juga merasakan, terutama dunia internet ini juga kan bisa seperti pedang bermata dua Pak, ya kan? Betul. Yang dulunya saya lebih banyak ke hal yang negatif, yang tidak perlu saya sebutkan. Tapi begitu saya akhirnya menyerah dan mendekat dan mau dipimpin sama Roh Kudus setiap hari, itu hilang sendiri Pak. Iya. Ajaib memang. Hilang sendiri. Tapi misalnya nanti, karena kan memang setiap saat kan tetap cobaan itu ada. Misalnya kalau saya kerja kan tetap harus buka internet. Nah internet ini kadang-kadang kan iklan-iklan ini kan ngawur aja tiba-tiba di depan mata kan. Ngerti kan maksud saya kan Pak? Betul. Ya ada yang asoy-asoy gitu kan. Tapi bagi saya akhirnya ya langsung saya buang gitu loh dari mata itu. Ya kalau lebih dari 2 detik aja. Itu peperangannya di situ kalau menurut saya. Iya kan? Begitu kita tutup, kita alihkan, terus kita langsung memikirkan firman Tuhan, itu akan hilang dengan sendirinya. Hilang. Itu menurut saya seperti itu. Jadi ya memang setiap hari peperangan rohani sih kalau menurut saya. Ya benar kan begitu ya Pak Pendeta ya. Jadi tiap hari pun biarpun besok juga ya tetap aja kita berperang lagi. Seperti itu. Oke. Jadi ke Bu Ida, waduh Bu Ida terima kasih ya, puji Tuhan atas kesaksian sangat memberkati sekali Bu. Kayaknya Bu Ida nih meskipun nggak harus kita sebut di daerah Jawa Barat, memang sangat keras Bu ya daerah situ kayaknya Bu ya. Jadi ya daerah-daerah Jawa Barat yang sangat keras ya. Jadi dengan ya dulu saya kuliah 8 tahun di Bandung Bu. Ya saya di Unpad tapi di Dapati Ukur dulu tahun 95. Jadi sedikit-sedikit bisalah orang berbahasa Sunda orang. jadi seperti itu Bu, dikit aja. Biasa. Jadi memang agak keras memang saya rasa. Jadi ya mudah-mudahan kalau saya tadi melihat Ibu ya terenyuh juga sih. Jadi ya kalau menurut saya gitu aja Bu ya selalu melihat Yesus Bu. Ya mudah-mudahan ya dengan doa. Betul. Nanti anak-anak Ibu atau semua itu akan ya seperti di ayat itu akan semua satu orang percaya seisi rumah akan diselamatkan. Satu pertanyaan saya aja itu saya masih kurang ngikutin yang suami kedua Ibu yang haji itu yang udah jadi Kristen juga terus kawin Ibu sama Bapak itu berdua Kristen sekarang ini gimana nih? Iya Kristen Pak. Saya Kristen, nikah Kristen berdua ya. Iya tadinya sama-sama kan haji, melayani. Saya belajar pelayanan dari suami. Oh, berarti anak yang dari bapak yang kedua ini ya otomatis di rumah dong ya, nggak diapa-apain kan gitu ya? Enggak, dia kan sudah. Iya itu maksud saya ya. Ya puji Tuhan itu lah dari Bu. Tuhan. Ya. Anak itu pun juga saya tidak tahu itu Pak. Aduh, itu luar biasa Tuhan memang ajaib ya. Padahal bapak kan sudah tua gitu. Dan itu saya juga tidak berpikir punya anak, tapi Tuhan kasih itu satu bapak udah tua. Iya. Memang Tuhan ajaib. Oke, Pak. Pak ya. Pak, terakhir buat Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini meskipun saya baru mulai melayani, mau dipimpin Roh Kudus gitu, tapi kadang-kadang saya sering takut juga Pak, karena namanya orang Kristen baru lahir, belum mendapatkan jiwa-jiwa, jadi malu lah sama Bu Ida. Tapi Pak Rusli, kalau misalnya saya sudah berusaha keras, terus sampai akhir hidup saya tidak mendapatkan satu jiwa pun, tapi mau dipimpin Roh Kudus, karena kita tahu kan dasarnya kan keselamatan, percaya kepada Tuhan Yesus, bukan perbuatan baik. Jadi kalau saya nantinya nggak dapat satu jiwa pun, apakah itu ada konsekuensinya atau tetap keselamatan saya itu tetap Pak? Gimana menurut teologi ini? Gimana menurut Pak? Saya mau bilang begini, soal orang itu menerima Yesus atau tidak itu bukan wilayah kita. Betul. Ya kan? Oke. Untuk dia tiba pada pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dia mau ambil kesimpulan untuk dibaptis,
dan menjalani kehidupan seorang Kristen itu bukan wilayah kita. Kita hanya memberitakan, ya. Kita memberitakan secara verbal, tapi juga dengan perbuatan kita, perbuatan baik kita, ya. Dan itu adalah khotbah yang hidup. Orang melihat perilaku hidup kita, ya. Jadi yang penting Bapak hidup sebagaimana Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Ya. Kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Dia tidak pernah melecehkan siapapun. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah memerintahkan untuk perang dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Mari kita seperti dia. Dan ini memang Tuhan Yesus bilang kita menjadi garam dan terang. Nanti orang akan melihat hidup kita. Nanti kemudian dia akan datang pada pengakuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak doakan. Siapa itu, siapa itu. Doakan. Bawa dalam doa. Sebut namanya dalam doa. Minta belas kasihan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Jadi Bapak memberitakan. Lepas dia percaya atau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan wilayah Bapak. Oke? Ya. Jadi intinya Pak, intinya kalau kita mati pun, kalaupun kita sudah berusaha keras, tidak ada satu jiwa pun yang menurut kita tidak bisa kita selamatkan, itu bukan urusan kita, gitu Pak ya? Ya, penting dalam hidup ini Bapak menjalani kehidupan sesuai dengan Alkitab. Ya, amin. Dengan Injil Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi semoga pelayanan Pak Pendeta Rusli dan Bu Ida makin diberkati Tuhan dan seluruh keluarga Pak ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak ya. Salam. Berikut